Suruh anakmu itu berkorban. Jadi ibadah korban ini ibadah tertua. Karena anak Nabi Adam sudah disuruh berkorban. Cuma beda korbannya. Habil korbannya sapi. Karena dia peternak. Kabil korbannya tumbuh-tumbuhan, buah-buahan. Karena dia petani. Ketika itu korban belum disembelih. Tetapi begitu diletakkan ke dataran tinggi, terbakar oleh api, itulah korban yang diterima. Yang terbakar itu korban siapa? Korban si Habil. Yang ditolak, tidak diterima itu siapa? Korban si Kabil. Ingat bagi kita sebagai anak cucu Adam, karena kita ikut berkorban setiap tahun, ya kan? Ingat, jangan ditiru korban Kabil. Tidak akan pernah diterima oleh Allah. Dan tirulah korban Habil. Sepanjang masa akan ada itu, Bu. Ya kan? Ya kan? Awas-awas jamaah musajid jihad, ya kan? Jangan ditiru si Kabil. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu alaihim naba abnai adama bil haqq idh qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar qala la aqtulannaka qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin la in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadiya ilayka liaqtulak inni akhafullaha rabbal alamin. Sadaqallahul azim. Artinya kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan bacakanlah atas mereka manusia ya Muhammad tentang kisah putra Nabi Adam dengan kebenaran sewaktu mereka berkorban fatuqbila min ahadihima, salah satu dari korban keduanya itu diterima. Walam yutaqabbal minal akhar, yang lainnya tidak diterima. Berkata dia, la aqtulannaka, engkau akan saya bunuh. Qala, dan menjawab yang akan dibunuh itu, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, sesungguhnya yang diterima Allah itu adalah korban dari orang yang takwa. Sekiranya engkau menjulurkan tangan engkau untuk membunuhku, maka aku tidak akan menjulurkan tanganku kepada engkau untuk membalas. Inni akhafullah rabbal alamin, sesungguhnya aku takut kepada Tuhan
semesta alam. Benar Allah yang maha besar. Al-Quran surat nomor 5 atau surat Al-Ma'idah ayat 27 dan ayat 28. Inilah ayat Al-Quran yang diulang-ulang membacanya setiap akan datang Idul Hajj, Idul Kurban, atau Idul Adha. Jadi antara Al-Quran dengan lagu tu sama joaye nyobinya. Ndak bisa babau. Kalau orang dalam hidup ko dari pagi patang banyak banyanyi, tandonya dalam hatinya lah hilang Al-Quran. Kalau banyak orang membaca Al-Quran, tanda lagu lah punah dalam hatinya. Coba rasakan saja. Di kalau menurut ambo nan jadi palagu selama ko mundur lalai. Ndak mendapat waris lagu tu. Jangan. Ndak dapat pahala. Maka banyaklah kita membaca Al-Quran seperti air dengan minyak. Baik beralih tetap menyumbang lagu naik ke pentas. Kadialahnya membacakan Fatihah jodoh doa. Bacalah diundang beralih. Tadi ada undangan. Ada di meja aku tadi ya. Mana? Akato si pangkat. Kami sangat berterima kasih. Kalau bapak dan ibu hadir memberikan doa restu kepada dua pengantin. Kami bersyukur sekali kalau bapak yang hadir menyumbangkan lagu. Ada tuturik sana? Tidak ada pak. Ya. Jadi banyaklah kita berdoa dan membaca Al-Quran. Ambo bukan tak pandai melagu pak. Di Dangau Santo dulu diajar orang gaib beperak Santo. Iya kan? Ambo nantak muh beraja tu bakoa badamino. Tari piriang, tari sewa, basile, basaluang, batalempong pandai mu tu. Iya kan? Nah, tapi saja ambo lah tahu itu ndak boleh. Ambo tinggal. Tapi ndak bisa ambo diotaju itu. Ambo lah tahu. Jadi kita berbalik hijrah untuk kembali kepada Al-Quran. Ketahuilah kata Nabi Al-Quran itu sama minyak jo air. Tak bisa diperbawain jo nyanyi. Nabi berjalan jo sahabat doba orang basuliang nyo pakok telinganya. La Jawa berjalan tadanga jo lagu tu lai suliang tu lai kecik Nabi. Iyo nyo pakok jo telinganya baru. Situ para jemaah. Mudah-mudahan kita selalu membaca Al-Quran. Kalau hari raya haji ko kita baca balik ba'a kisah korban anak Nabi Adam. Nabi Adam ada kabeh? Tidak pak. Hampir 41 anaknya. Salah orang nang kabeh ke? Ada disuruh adik Nabi Adam kabeh. Kalau kabeh Nabi Adam gua tak isi tengah jual. Siapa nang kekembang? Dia orang menyuruh kabeh ko nang kelama dinya saya. Allah ingin memperbanyak manusia ini. Maka diciptakannya laki-laki dan perempuan. Setelah anak beliau tu nan laki-laki jadi bujang, nan padusi ialah gadi, dicaliak roman lah sadang, dipandang tubuh lah patui, josia kabayo, cie jo orang rumah saja. Baik itu, Nabi Adam tak punya mama rumah. Kerana Siti Hawa tu dari tulang rusuknya. Nabi Adam indak punya orang semando. Ndak punya ipa bisan.
Beruntung belu Nabi Adam tu beranak banyak, anaknya sepasang-sepasang 21 pasang. Nan lahir seorang saja, terakhir laki-laki tu jadi nabi, namanya Nabi Sis. Allah memberikan petunjuk atau hidayah kepada Nabi Adam, anakmu itu engkau nikahkan, yang lahir pertama laki-laki, dengan nikahkan dengan anakmu lahir kedua perempuan. Yang laki-laki lahir kedua, nikahkan dengan anak perempuanmu lahir pertama. Jadi dipatukan. Nan samulai itu tidak boleh nikah. Anak beliau mula-mulanya patuh. Yang diceritakan dalam Quran surat Al-Maidah ini siapa? Qabil dan Habil. Qabil adik kembarnya Aklima. Habil adik kembarnya Labuda. Jadi Qabil harus nikah dengan adik Abil, Abil dengan adik Qabil. Satu nikah dengan adiknya, yang laki-laki nomor 2 nikah dengan kakaknya. Karena iblis sudah tahu dan dia dapat izin dari Allah, Nabi Adam sudah diganggunya. Berhasil dia, berhasil. Maka kedua dilanjutkannya kepada anak Nabi Adam. Seterusnya sampai ke awak kini. Apakah orang-orang biasa saja yang diganggu iblis itu? Tidak. Apa ada tidak mendengar baca di koran, dengar di berita Ustaz cabul? Ustaz suruh puan bawa cabul, ada? Ini Pak. Ya kan? Melakukan pelecehan kepada muridnya, kepada anak didiknya. Itu keberhasilan iblis. Anak Nabi Adam, Qabil ini juga berhasil dirontokkan oleh iblis. Qabil, saya lihat adikmu lebih cantik dari adik si Habil. Kenapa kamu mau tukar? Sampaikan kepada ayahmu tidak adil ini. Maka Qabil bermohon kepada ayahnya. Orang awak di Minang mengecek sedang murai bakicau oleh didanga. Apalagi kecek anak kandung. Karena anak bermohon, Nabi Adam bermohon lo ke Allah. Da amu anak ambo maiku aturan nan itu do ya Allah baaka. Solusinya ada dari Allah. Suruh anakmu itu berkorban. Jadi ibadah korban ini ibadah tertua. Karena anak Nabi Adam sudah disuruh berkorban. Cuma beda korbannya. Habil korbannya sapi karena dia peternak. Qabil korbannya tumbuh-tumbuhan, buah-buahan karena dia petani. Ketika itu korban belum disembelih. Tetapi begitu diletakkan ke dataran tinggi, terbakar oleh api, itulah korban yang diterima. Yang terbakar itu korban siapa? Korban si Habil. Yang ditolak, tidak diterima itu siapa? Korban si Qabil. Ingat bagi kita sebagai anak cucu Adam, karena kita ikut berkorban setiap tahun, ya kan? Ingat, jangan ditiru korban Qabil. Tidak akan pernah diterima oleh Allah. Dan tirulah korban Habil. Sepanjang masa akan ada itu, Bu. Ya kan? Ya kan? Awas-awas jamaah musajid jihad, ya kan? Jangan ditiru si Qabil. Ambo raso bapak-bapak sado musaji ada nang kanai jamaah pada itu. Termasuk musaji ambo. Tempat ambo tinggal. Jadi hati-hatilah. Ndak diterima di Allah awak lain.
Iya kan? Dikit tinggi ko dek Jawi gadang beragi. Ambonanga di Berugo petang 3,5 juta sikora. Hah? 3 ringgit. Kalau di kami di Padang tu dek Jawi pesisir 2,5 Pak. Jawi pesisir itu ketek-ketek tapi badannya bulik, bulunya baki lek, kuduknya ndak donan tinggi tu. Dagingnya paling banyak 80 kilo. Tapi jangan yang cacat. Si Qabil berkorban ditolak oleh Allah karena apa? Dasarnya ndak takwa. Iya kan? Dalam surat Al-Haji Allah berfirman, la yanalallahu luhumuha wala dima'uha. Tidak akan sampai daging dan darah korban itu kepada Allah. Yang akan sampai itu ketakwaan dari orang yang berkorban. Maka si Qabil korbannya tidak diterima. Dia mengancam untuk membunuh. Habil menyampaikan kepada abangnya ini. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya korban yang diterima Allah itu yang dasarnya takwa. Sudah tidak takwa juga tidak ikhlas. Habil takwa dan ikhlas. Yang kedua, apa penyebabnya korban kita bisa tidak diterima? Karena yang dikorbankan itu yang jelek. Mengkojarilah sapi itu yang tidak cacat. Kalau sapi yang agak mahal itu, ibu-ibu dan bapak-bapak, itu tentu iurannya besar pula. Tapi sebelum sapi si metal tiba, sapi di negari awak lah dojo narancak tu. Ya kan? Nya kan paling tinggi umurnya 5 tahun untuk korban. Itu kalau deknya jantan tu Pak, atau kuduknya ku si baka namanya. Tu gak tinggi tu. Gajembang liyenya takulai seketik ke bawah. Badannya melantik. Ikunya sembai, kukunya tunggang, sungu botok, bibir lebe, makan cama. Itu ciri-ciri Jawi narencak. Ayah hamba tahu na dulu tu. Kalau Jawi ko munculnya panjang, ya kan? Ndak botok. Bibirnya ndak lebe, tu nyambuh-ambuh serumpui. Lah dia lagi ayah garam ndak makan. Nyambuh-ambuh itu. Amalaki mandabi hanya lah kurya. Ya kan? Kalau tiba di orang sungu botok bibir lebe makan cama tu malih orang boleh. Tapi kalau Jawi ya itu nanti dicari. Boleh dagingnya batahan. Cari Jawi narancak. Kaum muslimin karena memang korbannya tidak diterima, dia termenung. Orang kalau jauh dari Allah Pak, kalau nyo gagal tu nyo tamanung. Tapi kalau orang dakik dari Allah tidak Pak. Karena apa? Allah itu yang bisa mencarikan solusi. Alam-alam ini akan lenyap. Maka keyakinannya itu semakin mantap. Dia percaya kepada zat yang maha kuasa itu. Jadi orang beriman, bapak-bapak, ada aja tamanuang pizikir. Ya kan? Orang tak beriman, tamanuang putui haso. Bisa stres dan bisa gila. Asadang tamanuang tu datang iblis balik. Kabil. Dima gajah manyubarang mangko karu haye di muaro. Buruk nama nuang. Yo korban ambo ndak diterima di Allah tu. Tu ndak kabisa ambo nikah yo si aklima. Dinyo itu Pak. Niatnya tu untuk nikah. Ndak untuk kerana Allah. Di sana kena lagi niatnya. Kata si iblis,
bunuh jadi ang. Kalau lah matinya kalau hilang tu. Ada lagi. Ibu-ibu dan bapak-bapak, para jemaah yang terhormat, sadang adiknya tak kalau nyo ampuk jo batu dari belakang. Nyo lalok dia te batu, dia ampuk jo batu. Terseraklah darah pertama di muka bumi ini. Mati Habil dibunuh oleh kakak kandungnya Qabil. Itulah pembunuhan pertama. Anak siapa? Anak Nabi. Jadi janeran apa orang kini, apaknya tidak ada Nabi seorangnya. Iya kan? Nah, itu janeran lah. Apa bunuh-bunuhannya tu? Ratu banyak bagi salah sama banyak bangkonya bunuh hadiah. Ada orang yang ingin memiliki sendiri itu. Maka timbul niat buruknya menghilangkan orang yang harus dapat pula. Orang sebelum itu belum ada yang mati. Jadi si Qabil tidak tahu kadipangan orang mati. Tidak tahu, tidak ada juklaknya. Adi sandang salah dia tu, tidak tentu kema kadipangan. Pai kata pilawi bersorak Qabil, jangan engkau pijak kami engkau pembunuh. Pai ke lereng gunung bersorak. Akhirnya Allah juga mencarikan cara untuk si Qabil ini. Faba'asallahu ghuraban, maka diutus oleh Allah burung gagak. Burung gagak ko baca kak ba. Bawana lo cakak rupa mati lo gagak ko cie. Anyo kali tanah dek gagak nan tak mati ko. Nyo masuk angkawan nyo ko ke dalam tanah. Nampak dek si Qabil. Oh nan mati ko bakubuan ke dalam tanah. Si Qabil nang kini adanya nan tak tahu apa. Sudah nyo orang campak ke jurang. Ya kan? Ada petunjuknya selama itu ada jalan. Campak ke jurang. Orang sudahnya bunuh. Tapi masuk ke ruang. Jadi iblis itu kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, 80% berhasil mengganggu dan menyesatkan anak Adam ini. Itu sebabnya Allah menyebut qalilam ma tashkurun. Sedikit sekali anak Adam itu yang bersyukur. Karena terbawa arus oleh bisikan iblis. Kan tak terbayang awak lupa ustaz ke mengerajuan nan cabul. Tapi itu terjadi. Penyebabnya apa ini? Iblis ini sudah tua, umurnya sangat panjang, dia tidak pernah sakit, awak nampak dinyo, inyo tidak nampak dia awak. Maka kita ini setiap saat harus minta perlindungan kepada Allah. U'izuhu bil wahidis samadi min kulli syarri hasada. Aku berlindung kepada Tuhan tempat aku bergantung, Tuhan yang satu, dari bisikan-bisikan iblis dan tentara-tentaranya yang akan menyesatkan aku. Itu dalam hadis. Ada lagi perlindungan kepada Allah setiap ada kegiatan. A'udzubillahi minasy syaitanir rajim. Ada lagi di dalam Al-Quran. Wa qur rabbi a'udzubika min hamazis syayatin. Wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Kaum muslimin, untuk apa ini kita ulang cerita Qabil dan Habil ini? Agar kita berhati-hati karena kita ikut terus berkorban ini. Jangan sampai korban kita tidak diterima Allah karena dua penyebab tadi. Pertama salah niat, yang kedua yang dikorbankan yang tidak baik.
Di dalam surat Al-Haji ada satu lagi tambahannya, ndak jadi terima korban. Ikhlas lai. Lai bani awak kerana Allah. Jawi lai rancak. Tapi mengecek ke panitia atau jawi ko kan gadang wah. Baiklah sudah didabih paunya ambo-bawa gak dua pulang. Ya kan? Ambo nak ambo sepalastik tengah 2 kilo sedekah dagiang dah. Sebab jawi ambo ko gadang. Siku jawi ambo berkorban. Kalau ada niat mode itu ndak usah berkorban, dabih di rumah. Sama-sama je anak minantu. Dagiang-dagiang padek tu di dendeng, di jamu ke tiatok, melekik rewaji nang ketibo nak bih tu. Jadi si Kabil itu mati kafir, Pak. Setelah dia seperti itu, jadi pembunuh itu, tidak ada tobat-tobat, Pak. Si Kabil itulah pencipta musik pertama. Ya kan? Kira banyak lo kemenakannya nanikui jadi pemusik. Termasuk ambo raja lo pasal luang dulu. Lah salah ambo, Pak. Dia ambo banyak juga kerajaan salah. Kau nak tata kerajaan dulu. Kini ambo kena mujang-mujang jangan berpacar nak badoso. Tapi apa lah terlanjur dulu. Lupa berpacar kau badoso, Pak. Nantak badoso tu bawini. Jadi apa jangan di patunangan anak. Kan ada orang batunangan anak. Batunangan tu tak nikah dah. Batunangan tu berpetukan cincin. Atulah boleh saja kemari pai. Lah nikahnya Pak, alulai lah bertunangan, pindah baliknya ke nikahnya mah. Akhirnya dalam bertunangan tu, dek kawaralik 3 bulan le, ya kan? Lah tersasiknya. Tersasiknya jadinya. Itu zina ya tibonya. Ya kan? Bernikahan. Sampai bulan sudah nikah, lah ia nak berusi. Dia nak mau siska, siap sebelum kahwin. Jadi tidak usah bertunang-tunangan. Masa etongan cari hari kebarale nikah. Karena apa? Bapak-bapak, karena laki-laki dan perempuan tu dikasih syahwat oleh Allah. Lebih-lebih kalau nyoba jalan ke tempat nalangang, tiba iblis. Ya kan? Kalau di rumah sakit itu Pak, di masa pernah terjadi. Dokter jo perawat, direksi jo sekretaris. Ya kan? Di kalau ada bini Pak nantak dapat kerajonyo di rumah saya. Rancak sana tu. Ambo dulu ada anak hebat utaknya di sekolahan di indah ruang ke Mekah. Sinannya dah 5 tahun jadi guru sana. Jadinya bawa kami ketika naik haji ke rumahnya. Tak ada nampak bininya tu Pak kenangan nasinya, kenangan airnya. Ya kan? Itu. Tapi di negara awak tak mungkin lo nampaknya. Lama rasanya lain yang keserupa itu tu. Malah laki-laki ko Pak kini banyak anak mencari bini nang kerajo. Ya kan? Boleh terbantu je awak je. Ya kan? Banyak laki-laki itu. Amo dulu menyidang karyawan ke bini itu sekalian nambale tiba Pak. Atau banyak guru senang ke bininya tu. Guru. Dia ambo enteng tu, awak sekali mengecek bisa dia gian nasihat anam balik. Bamang ko guru ke calon kalian ko, Pak. Guru ko santiang mendidik anak. Nan kedua guru ko sertifikatnya murah di gadaian. Kalau awak ke kredit. Nan ketigonya pakai tunjangan sertifikasi je. Kan? Semua je pegawai balai kota ada tunjadan. Kalau di guru sertifikasi. Dulu pantunnya dia. Kalumbu je balai baru, ke Kida jalan ke Kuranji, Beputa jalan ke Stebaj.
Biarlah gak capu asal guru lebih bulan menerima gaji dapat mengredit atau apa saja. Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak, kita cari lagi korban di zaman Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini bapak-bapak kaum muslimin, karena dia kaya, itu dia berkorban itu sesuai dengan kekayaannya. Berpuluh-puluh ekor setiap hari raya korban. Kalau kambing malah beratus ekor. Nabi Ibrahim. Ada yang mengatakan dalam kisah beribu ekor. Tapi ketika orang sudah memberi daging, Nabi Ibrahim itu menjawab, ma qarraba ma laisa indi. Yang telah saya korbankan, jangan diagih jangan boleh. Biasalah untuk anak lain. Cuma ada istimewanya korban ini, Pak. Kan sedekah daging, Pak, nama tu. Apa istimewanya? Kalau sedekah anak lain disuruh di Allah, wa atizal qurba haqqahu wal miskin wa banas sabil. Ya kan? Bantulah saudaramu itu, bantulah orang dengan infak sedekahmu, keluarga dekatmu, wa atizal qurba, bayarkan hak orang yang dekat denganmu. Baru yang lain. Tapi kalau korban bapak-bapak kaum muslimin, ya kan? Kalau mencalik rumah nanado di komplek awak ko Pak. Ya kan? Itu sebenarnya ndak bagai ndak dia korban orang tinggal si kogor. Ndak perlu dia daging. Banyak orang mampu tu. Tapi itulah istimewanya korban tu, Pak. Siapapun diberi daging korban itu. Pak tu kayu majan dia lelai. Jadi warga sekitar itu dapat daging sepembahagian. Ini istimewanya korban ini. Orang yang di sekitar itu, walaupun dia tidak ikut berkorban misalnya, iya kan? Dia diberi daging, walaupun kaya. Nah, kalau nanti daging itu diberikannya kepada orang miskin, iya kan? Itu urusan dia pula. Malah ambo banyak jonan salah ji, encak ambo akui saya supaya jangan dibuat lo de ustaz lain. Ambo bapak, ibu, mungkin orang-orang masaji ko sagannya je ustaz. Nyuantalah daging korban ko ke rumah ambo. Banyak pak. Ambo kiloi sampai 8. Kalau ambil lo semua jauhi posisi itu tu. Atau kepalanya cik. Ambo jangan pindah ke kantor kerja dari pabrik. Ambo kecil adalah kabuya nan jadi pembina rohani di Semen Padang. Ambo di Pabawin beliau le, ambo di pabrik pindahan ke sana. Ambo kecil ke beliau. Ambo dapat daging buya sampai 8 kilo kapalonya cik. Kapalo ko lai diricih-ricih untuk tetangga. Nan daging kau bawa pulang karena mak rumah kau balik. Adik orang rumah sesuai mana. Kata beliau, minta ampunlah ustaz ke Allah. Daging korban tu tidak untuk ustaz saja. Kalau ustaz dia pergi orang di tempat ustaz tinggal sepemagian tu boleh. Tagahan ke orang masjid tu lah jangan diantarnya daging ke rumah ustaz. Sajak tu ambo tagahan lah pak. Tak ada lagi. Iya kan? Nah, anak nambo rusuhan, ada je ustaz nan tak tahu sampai kini inyo nambah jalan ke masjid tempatnya ngaji kok. Ya kan? Ya kan? Nah, inyo nak minta lagi pengurus tu sakan. Ya gitu. Nah, jadi kesalahan nama dia itu ambo lah minta ampun ke Allah. Banyak pak, banyak. Tak ada awak bersih ada pak. Minta ampun salah tarui. Ya kan? Kemudian ilmu ko berkembang. Awak dengar pengajian-pengajian dari buya-buya lain yang lebih dalam ilmunya dari awak.
Ambo jo pangke ambo kerajo Pak, ndak mampu mengumpuan pitih pembeli tanah. Jalan ke menaga rumah lo, ke membeli tanah saya, persiapan untuk menaga rumah, kan tanah dulu. Anda cukup gaji ambo. Anak ambo bersekolah. Ada rumah di Indaruang, satu di Padang Basi, sampai rumah tahap Ampek. Ambo lah nak ambil, pindah boleh. Sebab itu pangkai ambo rendah. Anan di Limo Mani itu kriterianya ndak pangkai rendah lah dong. Banyak anak. Ustaz lah bisa ambil anak lah 5 je. Itu. Habis gaji ambo lebih sepertiga Pak. Gitu. Itu nanti tahu je ambo dulu cik. Bah, kredit rumah tu kan bunga. Itu riba. Ini bapak-bapak. Ambo minta ampun segini lah tu. Nyebab itu kecil ustaz-ustaz muda tu, ya kan? Dan mengaji di utuk tu mengabang kawak. Sesuatu yang telah terlanjur, kemudian tidak kita bikin lagi, kita minta ampun kepada Allah, itulah jadi halalnya. Tapi kalau disambung Allah berutang mengredit oto balik sampai mati maka riba. Kan? Atau Pak? Ya kan? Ambo dah ngalo cik lain. Ambo ndak langsung memagang dulu dah Pak. Ada orang memagang sawah ke orang lain. Ya kan? Inyo nambah tantang orang punya sawah tu. Tapi orang nan memagang ko tak sasak lo balanjo. Amuh Ibu Rukmini mambiak sawah ko. Ditukar sureknya agihan pitih ambo. Jadi kami ambil lola sawah tu di Baso. Kemudian bapak-bapak para jemaah entahlah ada padi itu tu. Mengaji Ustaz Samad. Baso pagang gadai kori riba. Ambo kecil sekali korang rumah. Agihan sawah ko. Jadi minta je pitih awak. Asian dan salamoko itu dianggap pitih yang dipakai orang dulu. Biar balabih, biar kurang, saling bermaafan awak je orang punya sawah. Ya kan? Ada ustaz nak cok mengaji dikit tinggi ko mengaji di surau umum di kampung ambo di Baso tu. Yang sampai gaji itu. Ustaz kononnya perhentian orang. Sebab orang banyak pegang gadai sinan. Kok kaji baru macam. Kan? Banyak orang ada itu gini Pak. Nyo salahan sikit, nyo tengkuraan di kada. Ya kan? Itu. Karugi sewaktu dah indah gitu. Kecil orang rumah ko, orang perusi ko kan sama je sabi memang ngabi itu. Ya kan? Karugi waktu dah je indah. Kalah banyak awak dapat padi mah. Selama ko. Aja ni minta je bitiak ke orang tu lain. Ya kan? Berilah-rilah awak lain. Dosa terlanjur ko minta. Ase dosa diampunan Allah Pak. Pijan diulang balik. Jadi apa nak manggaleh bara pokok ado je pitih awak nalado itu salah. Jangan apa pinjam-pinjamnya pitih. Apa dapat istidrat nanti barasih na galeh apa tu naik. Baiko istidrat. Istidrat tu ado je api di Allah, ado je orang maliang, ado ndak dibayar-bayar orang pitih awak. Alah itu saya. Istidrat namanya tu. Jolongnya layak layang-layang tu. Bang ko naik banang panjang karate rancak taraju seimbang bingkai balan. Angin nado. Ala dia teh ko rinai turun karate cabi taraju pu. Putui lah itu sih. Layang tu kawan. Aduh dua jadi nyampe puluh tu itu saya. Jadi janganlah ditambah pokok joriba. Ya kan? Atau ustaz awak na mudo-mudo sekolah di Mesir mengenang kaji itu. Kecik ambo kok kini se rupanya dulu Syekh Ahmad Khatib
Orang balik gurah lama nyampe ni 700 tahun lalu. Ndaknya terima orang awak apa. Hanya usia saya mak ketik. Baliknya kau kali. Sinanya nilai. Jadi imam besarnya. Jadi kita ketahuilah Pak. Pagang gadai itu kan tak aratu awak tu. Adonalah baratus tahun Pak. Orang pagang gadai. Kalau mati orang nak menggadai. Orang nak kemana buih lah mati tu. Asureknya lah dia makan ngangik tu. Di milik isi ratu awak dorangnya tak ada yang tak terjual. Itu. Ada kecil orang gini dia ustaz kau ni nyo berhenti yang ngaji. Apa kalau ada nan itu kecil lelaganya pakai ustaz di kecil. Tak boleh awak ya bunga-bunga lain lo kaji mah. Jadi tinggalkanlah yang haram. Kaum muslimin serupa Nabi Ibrahim tu Pak. Allah itu patuhnya ke Allah. Segala aturannya patuhi. Berkorban banyak. Hanya suruh aja di Allah lah tu amal nambari. Manga mendabi anak. Perintahnya samar lah tu. Melalui mimpi. Tak jaleh perintah tu melalui resian. Ada yang selalu. Malam besok berulangnya balik. Ada payung ke orang rumah lah. Ajir. Udahlah 2 malam bermimpi ya. Mimpi udah. Nyuruh dia Allah mendabi anak awak gua. Kaganti korban. Mungkin mimpi kau bungo lalok mada. Kecimpuang permainan mandi. Tak usah disanakan dulu. Dangan-danganan lalu dulu je. Kerana anak berdua tu didangan lo kecil orang rumah. Awak suami isteri kau dangan mendangan. Iya kan? Jangan kelamak dia awak tu. Suami tak boleh nak kelamak dia saya dangan kecil isteri. Sebab isteri itu mitra. Tu mengko pasandiang jawab dulu sebelah kidanya duduk. Iya kan? Awak sebelah suruh pembantu awak. Mencarikan jalan keluar. Nya jurumudi awak nang kodoh. Keduanya sama para lu sabok kapal ko dia tehaya. Iya kan? Tak bisa disarahan sekan nang kodoh jurumudi harus satu. Ada dangan kecil isteri ko. Tapi malam besok baulang lo mimpi ko balik. Dia kecil ke bini balik. Hati-hati selalu dah menyampaikan anak awak umur sawaleh baru. Bakatonya beko tu malawannya kok baah. Nabi Ibrahim bapak-bapak meminta ke Allah untuk dapat anak Ismail ko dulu. Anaknya baca Pak. Rupanya sangat babobot doa Nabi Ibrahim tu Pak. Tasure dalam Quran surah As-Saffat ayat 100. Rabbi habli minas salihin. Berilah saya anak yang saleh ya Allah. Jadi bagi kita itu yang kita tiru. Jangan anak kaya diminta kepada Allah. Anak saleh. Kok jadi orang kaya, tak jadi tengkulak. Kok jadi orang pengalih, anak saleh itu tak akan mengicu orang Bali. Kok jadi pejabatnya, tak akan meniaya rakyat. Ada ujian nak kau. Nah, ini ara fil manam. Ayah bermimpi malam nak. Rasanya disuruh menjabih waang untuk korban. Ajawi anaknya. Ya. Kerajuan salah. Ya abatim al kerjakanlah ma tu'maru ana diperintah Allah tu satajiduni insyaallah minas sabirin. Mudah-mudahan ambo sabar saya menerima ya. Cuma ayah kabek kaki ambojo tangan amboyo supaya ambo jangan menggelepar. Sensiang lang ambo ayah jam badara nampak dia mak ambo beko ibu hatinya. Nang ketiga asah pisau ayah tajam-tajam ya. Nan kampe tutui muko ambojo kain. Jo kayu, jo daun kayu. Kalau nampak je dia ibu ayah mendabi. Nah, ambo ada anak ambo nampak nyantun tu loh Pak di Jakarta tinggal. Sifat Li namanya. Gagah tu. Mungkin kok ke dabi aku ndak amohnya ada barang ke penyantun. Pak Li tahun kini ku ayah bermimpi ya. Kecil Allah Pak Li nang ke dabi untuk korban tahun kini. Mungkinnya nak ke berang nak. Nya balik ente kecik kau gambo. Ya, ayah kali gapu aja.
Kan umur ayah lah 70 lah betul mati. Ku ayah tadi dah biar pak. Tapi ndaknya pada dia ada Allah mendabiah dah pak. Wa fadainahu bidzibhin azim. Jadi menyuruh sembelih itu hanya cobaan. Ada ditukar je kambing. Amu jual ditukar je kambing. Ku indak tu pasal anda biar nak tiap tahun. Nah, mudah-mudahan korban yang dilakukan oleh jamaah Masjid Jihad diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.